Kembali lagi bersama Kuldi Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang theme. Theme itu tema ya. Kalau bahasa Indonesianya tema. Temanya itu misalnya kita buat suatu aplikasi, apakah temanya itu terang atau gelap gitu, mode malam dan lain sebagainya. Dan di tema ini dia juga ibaratnya kalau di web itu teman-teman nge-styling pakai CSS-nya lah, ibaratnya gitu ya. Jadi nggak hardcode dari misalnya nggak secara misalnya kita punya teks terus kita kasih warna di tekstilnya gitu, nggak secara hardcode gitu, tapi semua dikumpulin styling itu di tim ini gitu. Jadi lebih terstruktur codingan kalian. Nah, di tim ini itu ada banyak tim datanya. Apakah kita mau ganti brightness-nya, color-nya, dan lain sebagainya. Ini banyak nih teman-teman. Jadi mau card, ini banyak banget nih. Tuh, ini ada data-datanya yang kita bisa atur-atur gitu. Kita mau kayak gimana aplikasi kita, stylingnya kayak gimana gitu. Nah, ada indikator color, semuanya. Ada error color, font family, dan lain sebagainya. Nih, ini semuanya itu kita bisa atur di tim. Mau kasih voting action buttonnya, kayak gimana temanya, tema semuanya. Dan ini kan banyak banget ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat di projectnya nanti tim data tuh bakalan banyak banget. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan nggak secara semuanya ya. Jadi teman-teman yang tema-tema yang sering digunakan gitu. Yang sering digunakan misalnya kita mau ganti tema, misalkan kalau misalnya kita project baru itu warna app barnya warna biru. Nah, itu secara default warnanya biru. Gimana kalau misalnya aplikasi kita semuanya bertema berwarna merah gitu. Ya udah tinggal ganti di theming aja. Theming di primary colornya kita ganti jadi red gitu. Jadi dia semua temanya warna merah. Terus mau ganti teks, warna teks secara default gitu kan secara default kan warna teks itu hitam ya. Nah, kita secara default warna teksnya itu biru, boleh, itu semuanya bisa dilakukan di tim ini. Mungkin kita langsung ke projectnya. Jadi di sini saya nggak membuat dari awal ya, jadi kita buat secara sederhana aja. Jadi teman-teman punya material biasa. Nah, ini saya udah siapin tem data, tapi ini masih saya komen semuanya. Saya komen nggak ada yang diaktifin ya. Nah, di sini seperti biasa kita false-in di book show check bannernya yang di sini. Ini material app, nge-return home-nya my homepage. Nah, di my homepage ya udah sederhana aja, ada app bar, ada title nih di sini. Terus ada widget center, kolomnya kasih center, ada di tengah kita kasih teks sama button, tapi diselingi sama size box 20 pixel di sini ya. 20. Jadi kayak ada pembatas gitu. Nah, mungkin di sini ada elevate button nih baru lagi nih. Jadi kan teman-teman biasanya pakai flat button ya dulu ya. Flat button. Nah, tapi flat button ini sudah tidak digunakan nih. Jadi kita bisa ganti flat button dengan menggunakan text button nih. Jadi ini sebenarnya sama aja, cuman upgrade Flutter aja jadi Flutter 2 nih. Text button ya udah ini sama aja kayak gini. Ini sama aja kayak apa? Flat button, text button ini sama aja. Kemudian ada teman-teman yang namanya raise button ya. Dulu ya. Raise button yang seperti ini. Ini masih bisa sebenarnya, tapi takutnya nggak support aja. Nanti bakalan error kalau dicoret kayak gini. Nah, itu kita bisa ganti sama yang namanya elevate button itu. Ini mungkin yang edisi terbarunya elevate button. Ini sebenarnya sama aja kayak raise button, tapi dia warna defaultnya itu warna biru gitu. Sama. Nah, seperti itu. Mungkin ini sederhana banget ya. Jadi apps ini bisa teman-teman coba. Kita nggak buat dari awal. Jadi kita coba siapin beberapa widget ya, kayak ada teks di sini, ada button, ada apa namanya floating action button,
gitu dan lain sebagainya. Ini kita kasih cat, nggak usah ada function. Di sini kita coba nge-theming aja, jadi ganti-ganti tema gitu. Oke, kita masuk ke materi temanya. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa hal gitu kan. Yang pertama kita masukin aja misalnya tim gitu ya. Di sini bakalan ada tim. Kita pakai ini tim di sini. Tim data gitu. Tim data ini saya buka dulu ya. Jadi di tim data ini banyak nih teman-teman. Tim data teman-teman mau kasih ini tadi nih tuh. Ini yang ada semua di sini. Di sini ya. Ini banyak semuanya nih. Ini semuanya ada semua di sini. Jadi teman-teman bebas berkreativitas aja. Di sini mau ganti-ganti yang mana, mau nge-styling yang mana. Ini sama aja kayak CSS eksternalnya di web lah, ibaratnya kita di HTML kita mau nge-styling tapi di satu kode gitu, di material app gitu. Di sini ada tim data gitu. Nah, yang saya akan menjelaskan beberapa argumen yang sering digunakan ya. Yang pertama itu biasanya kita punya yang namanya, sini saya buka, brightness. Ya, ini mungkin umum ya. Nah, kalau kita ubah brightness kita, dia membutuhkan brightness, kita kasih enam dark, itu dia berubah nih. Temanya jadi dark gitu. Jadi gelap. Kita coba cek ini di sini. Di sini yang lain nggak ada yang kepake. Jadi kita cuma satu ini aja dark. Secara default dia light. Jadi kalau kita matikan dia light kayak gini. Teksnya warna hitam gitu. Kalau dark dia warnanya putih. Secara default ya. Ini sudah ada di sini enam dark gitu. Gimana kalau yang lainnya? Kita misalnya light. Ini secara default ya. Jadi brightness ini secara defaultnya light. Oke, kita komen aja. Jadi kita nggak perlu ini. Mungkin kita pasang aja deh. Oke. Nah, ada nih yang kedua. Itu mungkin kita bisa kenalan sama yang namanya visual density. Apa nih visual density? Kita coba komen. Tidak terjadi perubahan apa-apa ya. Tidak ada terjadi perubahan apa-apa. Nah, namanya juga visual density. Density itu adalah massa jenis atau kita bisa sebut kepadatan. Jadi bagaimana secara visual aplikasi kita itu padatnya tuh kayak gimana? Misalnya ini ngefeknya di button nih, dia nggak visual density nggak ngefek di teks ini, misalnya jadi padat gitu, tapi dia ngefek di button ini. Misalnya kita punya button seperti ini. Kalau misalnya kita di sini ada banyak ya visual density-nya, mau sini ada banyak inamnya. Saya sudah siapin semuanya di sini. Ada comfortable, compact, dan lain sebagainya. Atau kita mau pakai konstruktor dan lain sebagainya. Visual density ini kita coba aja. Ini adaptive platform density. Nah, maksudnya apa? Ini secara default visual density-nya itu sebenarnya adaptif ya, karena adaptif itu dia ketika dia tuh, nih kita coba cek nih di sini, kita geser dulu, mungkin kita taruh di sini aja deh. Kok gini? Oke, ini kita taruh sini. Nih adaptive platform. Jadi dia tuh mereturn visual density yang adaptif. Ini defaultnya ya, sesuai dengan target platform. Misalnya ini kan saya pakai iPhone, ya berarti density-nya tuh visual density-nya ya visual density iPhone seperti ini. Mungkin di Android tampilannya akan beda nanti karena dia menggunakan adaptive density. Jadi dia mengikuti sesuai platformnya. Misalnya nih, kalau buat desktop ya berarti dia mereturnnya compact. Kalau semuanya yang kalau other platform dia tergantung dari default constructed. Nah, kayak gitu. Misalnya compact tuh kayak gimana? Nih kita coba cek perubahannya. Ini kan tidak terjadi perubahan apa-apa ya di sini. Kita uncomment, kita yang comment compact. Kita cek ini di sini di button save. Nah, ini compact. Jadi dia lebih padat. Tingkat kepadatannya itu compact, di compact. Lebih padat ya. Gitu. Gimana kalau comfortable, kenyamanan? Mungkin set.
Nah, ini rada sedikit melebar dia. Kita save. Kalau misalnya pakai adaptif, dia sedikit panjang, paling panjang. Kalau pakai comfortable, dia mulai mengecil, tapi ini nyaman gitu. Udah diukur dari UI UX-nya mungkin ya. Jadi udah disiapin sama Flutter nih. Yang comfortable kayak gimana, yang compact kayak gimana, dan lain sebagainya. Kita pakai compact, dia makin kecil gitu. Atau kita juga bisa pakai konstruktor. Jadi kita ini kan pakai i6. Ini bisa pakai konstruktor. Dia tuh secara defaultnya 0 ya. Jadi kayak gini kita save. Nih, ini sama aja kayak yang adaptive platform. Nah, ini tidak mengefek apa-apa. Secara default dia 0 kayak gini. Dia itu maksimumnya itu 4. Save. Nah, ini agak panjang nih. Kalau dia taruh di 5, misalnya dia pasang 5 gitu ya. Save. Nah, ini error karena dia melebihi maksimum density. Maksimum density-nya itu 4. Save. Nah, ini seperti ini. Kalau kita pasang 1, kecil. Kalau kita pasang 0, makin kecil. Kalau pasang 3, ya melebar. Ini juga misalnya kita pasang 4. Save. Nah, ini. Ini adalah visual density dari sebuah aplikasi tema kita mau kepadatannya gimana. Dan sebuah aplikasi ini kepadatan visual density biasanya ngefek buat button-button gini ya. Kalau teks dia nggak, beda lagi dia. Oke, ini bahas tentang visual density. Kemudian ada lagi primary swatch. Apa nih primary swatch? Gitu ya. Kita coba uncomment aja. Save. Nah, ini temanya itu berubah menjadi blue gray. Misalnya kita mau green. Nah, ini semuanya warna hijau nih. Kita mau tema warna merah, ya aplikasi merah semuanya. Nah, primary swatch ini sebenarnya dia membutuhkan oke, jadi gini. Ini warnanya hitam merah gitu ya. Ini primary swatch. Misalnya kita coba ini dulu deh. Primary color. Maksudnya apa nih? Dia kan membutuhkan widget color ya. Color titik ember. Nah ini nih seperti ini nih. Primary color. Kalau primary color itu dia warna primer yang digunakan, warna primer itu warna ember misalnya. Jadi yang primer doang, misalnya bar ini kan primer ya. Kalau misalnya berarti kan yang apa button kayak gini tuh bukan primer, bukan warna primer maksudnya berarti itu teman-teman. Sama yang ini juga nggak include. Tapi kalau primary swatch nih, dia tuh membutuhkannya material color. Dia nggak bisa kita pasang color gini, color kayak gini. Misalnya kita mau warna ini, misalnya ini ya. Nah ini nggak bisa, karena apa? Karena color ini, konstruktor ini itu mereturn tipe datanya color, bukan material color. Apa nih material color? Jadi kalau kita mau coba kayak gini, pakai i6, color titik ember. Nah ini nih, ini material color nih. Dia tuh nge-returnnya bukan color biasa, tapi kalau misalnya pakai yang udah disiapin ini material color. Material color itu dia menyiapkan berbagai aspek nih. Jadi ada misalnya kita pakai 50, 100, 200, 300, 400, 700 dan lain sebagainya. Ini sudah disiapin ini namanya material color, lebih kompleks dia. Misalnya kita pakai ember, save. Nah ini aplikasi kita semuanya ember tuh. Atau kita bisa juga nih primary swatch pakai yang material color seperti ini, primary swatch. Nah pakai material color itu membutuhkan pertama argumen yang pertama itu primary-nya. Misalnya kita integer primary, dia kita pasang yang ini, warna ini ya kan. Kemudian yang kedua, dia membutuhkan sebuah mapping di mana integer dan color-nya. Jadi ini nih, kita coba uncomment,
Save. Nah, ini akan seperti ini nih. Maksudnya apa? Jadi kita menyiapkan colors ini biasanya nih, kalau misalnya color kayak gini, Ember. Nah, ini nih ada 50, 100, 200. Nah, ini yang disebut dengan material color. Jadi dia lebih kompleks. Bukan color yang satu warna. Kalau kita mau satu warna, kita cuma pakai kayak gini. 0x dan lain sebagainya nih. Seperti ini. Ini satu warna. Karena dia membutuhkan color doang, nggak material color. Kalau primary swatch, dia membutuhkan material color. Nah, material color itu yang lebih kompleks intinya. Kita bisa pasang yang ini karena apa? Karena colors titik ini kita menggunakan enum dan dia udah disiapin sama flutternya. Material color Ember tuh warnanya ini udah disiapin. Itu loh teman-teman. Jadi kalau kita mau menggunakan primary swatch tapi pakai yang material color, ya kita bikin sendiri, ini custom, bener-bener custom gitu teman-teman. Nah ini nih, jadi kita definisiin, dia kan bentuknya mapping ya, mapping dari integer sama color. Kita kasih mapping sini, di mappingnya itu 50, dia colornya apa, 100, 200 dan sebagainya. Ini sama aja kayak seperti ini nih, misalnya colors titik Ember. Nah seperti ini bisa nih, 50, 100. Nah ini material color nih. Ini kalau kayak gini kita bikin sendiri. Itu bedanya. Oke, kita tutup dulu. Primary swatch kita tutup dulu. Jadi ini temanya warna biru ya. Itu mengubah tema keseluruhan nih pakai ini bisa. Atau mau custom kita bisa pakai material color seperti ini. Save. Nah seperti itu. Kemudian primary color udah nih tadi. Primary color ya yang berubah yang primary-nya aja gitu. Karena F-bar ini primer. Accent color, apa nih accent color? Save. Nah, accent color itu dia ngefek di ini nih. Di mana? Nih. Floating action button. Misalnya kita kasih primary colornya yang ini, tapi accent colornya yang ini. Atau kita kasih primary swatch-nya Ember, ini kita kasih green. Nah, jadi primary color itu bukan meniban ya, nge-override, mereplace, jadi menggantikan, menumpuk gitu, menumpuk si primary swatch-nya itu menjadi cara defaultnya apa? Jadi lapisannya itu pertama primary swatch dulu. Kalau misalnya semua tema udah warna kuning, ini semuanya warna kuning nih awalnya nih, sebelum ada ini dua. Bentar. Sebelum ada ini dua, itu semuanya warna kuning nih. Ditiban lah primary color. Save. Nah, ini berubah karena ini ditiban, ditumpuk gitu warnanya. Jadi yang terlihat itu yang ini primary color. Kalau kita set, nah accent color kita tumpuk lagi. Primary ini lapisan terakhir nih, lapisan ketiga. Jadi yang membutuhkan accent color itu kayak floating action button kayak gitu tuh, dia bakalan berubah warnanya. Itu ya teman-teman. Terus kemudian kita juga punya F-bar theme nih. F-bar theme. F-bar theme ini apa nih? Kita coba lepas dulu. F-bar theme itu bentar, ini salah nih kayaknya. Sini. Kita bahas text theme dulu deh. Text theme. Jadi ada yang namanya text theme ya, teman-teman. Di text theme ini dia membutuhkan widget text theme nih. Di sini bisa juga pakai theme data .like apa nanti kita coba. Text theme ini dia membutuhkan text theme dan kita bisa kasih di sini banyak nih. Ya, argumen-argumennya. Misalnya kita bisa kasih ini apa nih maksudnya nih, subtitle dan lain-lain. Kita akan mengubah warna teks ini. Kita secara default mengubah warna teks ini. Gimana caranya? Di sini kan nggak ada color ya. Jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya ini definisi yang ini tuh yang mana. Teman-teman buka aja text theme di dokumentasinya. API flutter.dev, flutter material text theme ini. Jadi di sini ada banyak nih. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Jadi kita tahu nih misalnya di sini
kita mau headline atau kita pasang body 1. Nah, tapi ini kecoret nih. Dia menggunakan ganti nih jadi body text 2. Body text 2 kita pasang, dia membutuhkan apa nih? Textile. Ya udah kita pasang textile aja. Kita pasang textile. Ini kayak styling biasa ya. Styling. Ini misalnya warnanya kita mau ganti jadi merah. Save. Nah, merah. Jadi ini di sini ada keterangannya juga sih. Teman-teman bisa baca-baca sendiri ya. Ini udah update nih. Semenjak update itu fitur yang ini deprecated. Jadi ini kita diganti. Jadi kalau biasa dulu bisa pakainya body 1 diganti jadi body text 2 gitu, teman-teman. Ini sebenarnya sama aja sih. Ini. Oke. Ini menggunakan ini. Kalau misalnya kita mau ganti font family-nya juga bisa di sini. Font family misalnya kita pasang apa nih, string ya. Jadi di sini teman-teman bisa download di Google Font gitu fontnya, kemudian teman-teman pasang di sini. Saya sudah punya 2. Jangan lupa didaftarin dulu di Paspek YAML di sini font. Saya udah punya, saya mau ubah ini. New Tegomin. Kita coba ya. Save. Nah, ini berubah. Tapi yang efek ya di tekstin doang, di bodinya. Tapi ini nggak berubah nih. Nah, ada nih yang namanya app bar theme. App bar theme ya dia membutuhkan widget app bar theme. App bar theme sini. Oke. App bar theme ini banyak. Dia ada banyak nih. Kita mau kasih color amber misalnya. Nah, ini ditiban lagi nih. Primary colornya ditiban lagi sama app bar theme karena dia lebih spesifik lagi, lapisannya paling atas lagi. Kita mau ganti red bisa. Primary color ini nggak ngefek jadinya. Dia ngefek di ini ya. Berubah dia ininya. Title-nya. Kalau mau kita ngubah warna title gimana caranya? Bisa di sini. Coba title ada nggak? Title textile. Ah, ini ada nih. Textile. Udah kasih warna aja. Warna black deh. Save. Oh, ini nggak berubah, berarti ngewarnainnya bukan di sini. Dia ngewarnainnya di text theme. Dia ada text theme, jadi kita pasang aja text theme-nya. Yang ini misalnya. Save. Kita pasang sini. Ini kita hapus title. Save. Oh, refresh. Atau kita matiin dulu ya. Misalnya warnanya bar textile color amber. Ini bisa nggak ya? Save. Nah, ini bisa nih. Misalnya kita bar theme nih sama color, kita kasih green, warnanya green nih. Kemudian kita pasang text theme sama nih. Oh, karena nih pakainya body text 2, harusnya headline 6. Headline 6 itu yang ini title. Dia tuh kalau misalnya teman-teman title ini, tapi ini udah nggak bisa ya. Jadi ini ganti nih title ini jadi headline 6. Jadi kita stylingnya headline 6. Seperti ini. Yang ini bisa tadi. Kita hapus. Yang ini bisa tadi. Save karena ini nggak ngefek warnanya merah atau warnanya kita black. Ini nggak ngefek karena apa? Kita text theme-nya itu yang body text, harusnya yang headline 6 karena ini title. Nah, seperti ini. Kalau misalnya mau kasih size bisa kasih 50. Oke, ini ganti nih font family-nya. Font family-nya ganti jadi Trend 1. Ini bebas-bebas aja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini yang 50 deh. 32, 35 deh.
Oke. Nah, ini membahas tentang tema yang sering teman-teman gunakan gitu. Ini kalau kita pasang ininya primary source-nya, ya udah, ini ngefeknya di sini. Oke. Udah gitu, ya udah. Mungkin teman-teman bisa nanti saya akan bagikan link. Jadi di sini ada nih blog Medium. Dia bagus nih. Teman-teman bisa baca, nanti saya kasih di link deskripsi. Ini untuk belajar materi-materi tentang text team. Jadi dia ngasih tahu nih, ya. Ini nanti saya kasih. Dia ada partnya. Ada part 1, part 2. Ini lengkap, lumayan sih lengkap. Jadi teman-teman bisa coba-coba sendiri atau teman-teman bisa buka dokumentasinya. Text team sini. Boleh di sini. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang tema. Oh iya, lupa. Di sini misalnya kita mau ganti warna sini ya. Ini menggunakan tema ya. Kalau misalnya kita mau hardcode di sini color titik green mungkin. Bentar. Green, save. Nah, ini bisa keganti ya. Jadi ini lebih layarnya lebih atasan lagi. Ditumpuknya lebih paling atas ini kalau yang hardcode kayak gini. Atau kita bisa menggunakan gini. Menggunakan theme, kita panggil of context, kita mau yang warna apa. Misalnya kita mau accent color. Bisa, atau accent color kita belum pasang di sini ya. Accent color. Ada nggak ya accent color? Oh, ada nih, accent color green. Ternyata accent color yang warnanya green. Jangan accent color deh. Misalnya kita mau primary color, save. Nah, ini primary color. Kita kalau mau gunain warna-warna yang ada di theme, kita bisa pasang seperti ini. Text of context ini bebas nih, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan tentang theme, gimana caranya nge-theming. Terima kasih, semoga bermanfaat.